Energi yang paling murni tidak pernah berteriak untuk dikenali, ia hadir tenang, namun mengubah arah kehidupan bagi jiwa yang siap menyambutnya. Ada saat-saat tertentu dalam perjalanan hidup ketika hati terasa sunyi, bukan karena kehilangan, melainkan karena sedang dipanggil untuk mendengar sesuatu yang lebih dalam. Dalam keheningan itulah, seringkali kita mulai merasakan getaran halus yang selama ini terabaikan. Getaran yang tidak datang dari luar, tidak pula berasal dari keramaian dunia, tetapi muncul dari ruang terdalam jiwa yang jarang disentuh oleh kesadaran sehari-hari. Mungkin saat ini, tanpa disadari, engkau sedang berada di titik itu. Titik ketika energi dalam dirimu mulai bergerak, bukan untuk menonjolkan diri, melainkan untuk membuka jalan baru, bukan hanya bagi langkahmu sendiri, tetapi juga bagi jiwa-jiwa lain yang siap terbangun. Ada alasan mengapa tidak semua orang mampu merasakan panggilan ini. Sebab energi yang bekerja pada level kesadaran tidak menuntut perhatian, tidak meminta pengakuan, dan tidak memaksa siapapun untuk percaya. Ia hanya hadir, tenang, lembut, namun pasti. Seperti embun yang jatuh di pagi hari, ia tidak menimbulkan suara, tetapi menghidupkan dedaunan yang hampir kering. Begitu pula energimu. Mungkin engkau tidak menyadari betapa kehadiranmu, caramu mendengar, caramu diam, dan caramu bertahan dalam kejujuran batin telah menjadi pintu bagi perubahan yang perlahan namun bermakna. Seringkali manusia mengira bahwa membuka jalan baru harus dilakukan dengan kekuatan, dengan kata-kata besar, atau dengan tindakan yang terlihat oleh banyak mata. Padahal, jalan-jalan terdalam justru terbuka melalui kesadaran yang hening. Ketika seseorang berani jujur pada dirinya sendiri, ketika ia berhenti berpura-pura kuat dan mulai mendengarkan suara batinnya, saat itulah energi sejati mulai mengalir. Energi ini tidak membawa kegaduhan. Ia membawa kejernihan. Ia tidak memecah, tetapi menyatukan. Ia tidak mengangkat ego, melainkan menenangkan hati. Barangkali engkau pernah merasa berbeda, seolah tidak sepenuhnya cocok dengan hiruk-pikuk dunia. Bukan karena engkau lebih tinggi, melainkan karena jiwamu mengingat sesuatu yang lebih dalam. Ingatan tentang tujuan yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ingatan tentang peran yang tidak membutuhkan panggung. Jiwa-jiwa seperti ini sering berjalan dengan perasaan sepi yang halus, bukan karena mereka sendirian, tetapi karena mereka membawa kesadaran yang belum banyak disentuh oleh lingkungan sekitarnya. Namun justru dari sanalah, energi pembuka jalan itu bekerja. Energi ini tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikuti. Ia hanya menjadi isyarat. Bagi jiwa yang siap, isyarat itu terasa seperti panggilan lembut yang sulit diabaikan. Seperti suara yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi dipahami oleh rasa. Ketika seseorang berada di dekatmu, mungkin mereka tidak tahu mengapa hatinya terasa lebih tenang. Mungkin mereka tidak sadar mengapa pikirannya menjadi lebih jernih. Namun tanpa kata, energimu telah berbicara kepada bagian terdalam dari diri mereka. Inilah misteri dari peran jiwa yang terpilih, bukan karena keistimewaan duniawi, melainkan karena kesiapan batin. Terpilih bukan berarti lebih baik, melainkan lebih bersedia untuk belajar, untuk menyadari, dan untuk merendahkan diri di hadapan makna kehidupan. Jiwa seperti ini tidak berjalan untuk menguasai, tetapi untuk menemani. Tidak datang membawa jawaban, tetapi membuka ruang agar setiap jiwa menemukan jawabannya sendiri. Dalam perjalanan ini, mungkin ada saat engkau meragukan dirimu. Mungkin ada hari-hari ketika engkau merasa energimu melemah, ketika kelelahan batin datang tanpa alasan yang jelas. Itu bukan tanda kegagalan, itu adalah bagian dari proses penyelarasan. Sebab energi yang membuka jalan tidak lahir dari kesempurnaan, tetapi dari kejujuran dalam menghadapi luka, keterbatasan, dan ketidaktahuan. Setiap kali engkau memilih untuk tetap lembut di tengah kerasnya dunia, setiap kali engkau memilih untuk sadar alih-alih bereaksi, saat itulah jalur baru kembali terbentuk. Jalan yang terbuka oleh energi kesadaran tidak selalu langsung terlihat. Kadang ia muncul sebagai perubahan kecil dalam cara pandang. Kadang sebagai keberanian untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi sejalan. Kadang sebagai ketenangan dalam menerima hal-hal yang tidak bisa diubah. Namun bagi jiwa yang peka, perubahan-perubahan halus ini terasa sangat nyata. Mereka tahu bahwa sesuatu sedang bergeser. Mereka tahu bahwa hidup tidak lagi berjalan dengan cara yang sama. Energi ini juga tidak memilih siapa yang akan disentuhnya berdasarkan status, latar belakang, atau penampilan luar. Ia hanya merespons kesiapan.
Jiwa yang siap biasanya tidak sempurna, tetapi terbuka. Tidak selalu kuat, tetapi jujur. Tidak selalu tahu arah, tetapi bersedia berjalan dengan kesadaran. Ketika jiwa seperti ini bertemu dengan energimu, sebuah resonansi terjadi. Tanpa perjanjian, tanpa janji, hanya pengenalan yang sunyi, seolah dua ruang batin saling mengangguk dalam keheningan. Mungkin engkau pernah bertanya dalam hati, mengapa hidup membawamu pada pengalaman-pengalaman tertentu yang terasa berat? Mengapa engkau dipertemukan dengan keheningan, kehilangan, atau pencarian yang panjang? Semua itu bukan tanpa makna. Ia membentuk kedalaman, ia mengasah kepekaan, ia membersihkan niat, sehingga ketika saatnya tiba, energimu mampu hadir dengan jernih, tanpa campur tangan ego atau keinginan untuk diakui. Energi yang membuka jalan baru tidak bekerja dengan tergesa-gesa. Ia menghormati waktu, ia memahami bahwa setiap jiwa memiliki ritmenya sendiri. Ada yang siap sekarang, ada yang masih membutuhkan perjalanan panjang. Karena itu, engkau tidak perlu memaksa siapapun untuk memahami atau mengikuti. Cukup dengan menjadi dirimu yang sadar, engkau telah menjalankan peran yang sangat bermakna. Dalam keheningan batin, cobalah dengarkan kembali getaran lembut itu. Rasakan bagaimana setiap tarikan napas membawa kesadaran, dan setiap hembusan napas melepaskan beban. Di sanalah energi itu hidup. Bukan di pikiran yang sibuk, bukan di penilaian orang lain, tetapi di ruang batin yang jujur dan hadir sepenuhnya. Ketika engkau berada di ruang itu, jalan-jalan baru tidak perlu dicari. Mereka akan terbuka dengan sendirinya. Kini, mungkin engkau mulai menyadari bahwa pembahasan ini bukan sekadar kata-kata, melainkan cermin bagi perjalanan batinmu sendiri. Ada banyak lapisan makna yang bisa direnungkan dengan perlahan, tanpa tergesa. Dan seiring kita melangkah lebih dalam, ada beberapa pemahaman utama yang dapat kita dekati bersama, satu demi satu, dengan hati yang tenang dan kesadaran yang terbuka. Mari kita mulai menyentuhnya dengan lembut, agar setiap makna dapat benar-benar sampai ke ruang terdalam jiwa. Nomor 1, ada energi halus dalam dirimu yang bekerja tanpa suara, namun menggerakkan takdir banyak jiwa. Energi yang bekerja paling dalam hampir selalu tidak terlihat. Ia tidak datang dengan tanda-tanda yang mencolok, tidak disertai pengakuan, dan tidak menuntut perhatian. Ia hadir seperti aliran napas yang setia menemani hidup, sering dilupakan, namun tampaknya segalanya berhenti. Energi halus dalam dirimu bekerja dengan cara yang serupa. Engkau mungkin tidak menyadari kapan ia mulai bergerak, tetapi dampaknya terasa jauh melampaui apa yang dapat dijelaskan oleh logika. Ia tidak memaksa perubahan, melainkan menyiapkan ruang bagi perubahan itu sendiri. Energi ini tidak berasal dari keinginan untuk memengaruhi orang lain, melainkan dari keselarasan batin. Ketika seseorang hidup dengan kejujuran terhadap dirinya sendiri, ketika ia berani mendengar suara hatinya meski tidak selalu menyenangkan, saat itulah energi halus mulai memancar. Pancaran ini tidak menekan, tidak mendominasi, tetapi mengundang. Jiwa-jiwa yang berada di sekitarnya mungkin tidak sadar mengapa mereka merasa lebih tenang, lebih terbuka, atau lebih berani untuk jujur pada diri sendiri. Namun tanpa disadari, energi itulah yang sedang bekerja. Takdir banyak jiwa seringkali tidak berubah karena nasihat keras atau paksaan, melainkan karena pertemuan dengan kehadiran yang tulus. Seseorang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri membawa medan ketenangan yang memengaruhi ruang di sekitarnya. Dalam medan itulah, jiwa-jiwa lain merasa aman untuk melihat dirinya lebih dalam. Mereka mulai berani mempertanyakan hidup, mulai berani melepaskan beban lama, dan perlahan bergerak menuju arah yang lebih selaras. Engkau mungkin hanya menjadi pendengar, atau sekadar hadir tanpa banyak kata, namun justru disitulah kekuatan sejati bekerja. Energi ini juga tidak selalu terasa ringan. Kadang ia lahir dari luka yang telah diolah dengan kesadaran. Dari kesedihan yang tidak dihindari, dari kelelahan yang diterima dengan jujur, dari kebingungan yang tidak disangkal. Semua pengalaman itu memurnikan batin, menjadikannya wadah yang lebih luas. Ketika wadah itu cukup jernih, energi yang keluar darinya mampu menyentuh lapisan terdalam jiwa lain. Inilah mengapa energi halus sering kali dimiliki oleh mereka yang pernah melalui perjalanan batin yang sunyi dan panjang. Tanpa suara, tanpa sorotan, energi ini tetap bergerak. Ia mengalir melalui sikap, melalui cara memandang hidup, melalui keheningan yang tidak canggung. Dan di sanalah, tanpa engkau sadari,
takdir-takdir kecil mulai bergeser. Seseorang memilih untuk berubah, seseorang memilih untuk bertahan, seseorang memilih untuk memaafkan. Semua itu terjadi bukan karena engkau mengarahkan, melainkan karena energimu membuka kemungkinan baru di dalam diri mereka. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 2, kehadiranmu bukan kebetulan, melainkan jawaban bagi mereka yang sedang mencari arah. Tidak ada pertemuan yang benar-benar kosong makna, terutama ketika pertemuan itu menyentuh batin, meninggalkan kesan yang tidak mudah dilupakan. Kehadiranmu dalam hidup seseorang seringkali datang pada saat-saat tertentu, saat mereka berada di persimpangan batin, saat mereka lelah dengan kebingungan, atau saat mereka diam-diam mencari jawaban yang tidak mampu mereka rumuskan. Engkau mungkin tidak membawa solusi yang jelas, namun kehadiranmu sendiri telah menjadi isyarat bahwa mereka tidak sendirian dalam pencarian itu. Banyak jiwa berjalan dalam hidup dengan perasaan kehilangan arah, meski secara lahiriah tampak baik-baik saja. Mereka menjalani rutinitas, memenuhi peran, dan menunaikan kewajiban, tetapi di dalam hati ada ruang kosong yang tidak terisi. Ketika jiwa seperti ini bertemu dengan kehadiran yang sadar, sesuatu di dalam diri mereka mulai tergerak. Bukan karena engkau lebih tahu, melainkan karena engkau memancarkan kejujuran dan ketenangan yang mereka rindukan. Kehadiran yang penuh kesadaran tidak menggurui. Ia tidak berkata, "Ikuti aku," tetapi seolah berkata, "Engkau boleh menjadi dirimu sendiri." Kalimat yang tidak terucap ini sangat kuat bagi jiwa yang sedang mencari arah. Mereka mulai merasa bahwa kebingungan mereka tidak salah, bahwa pertanyaan mereka sah, dan bahwa proses mereka layak dijalani. Dalam rasa diterima itulah, arah baru mulai tampak, bukan dari luar, tetapi dari dalam diri mereka sendiri. Seringkali, engkau sendiri tidak memahami mengapa orang-orang datang dan pergi dalam hidupmu dengan pola tertentu. Ada yang datang membawa cerita berat, ada yang pergi setelah menemukan kejelasan. Semua itu bukan kebetulan. Kehadiranmu menjadi bagian dari perjalanan mereka, seperti lentera kecil di jalan yang gelap. Lentera itu tidak memerintah kemana harus melangkah, tetapi cukup menerangi agar mereka berani melangkah. Menjadi jawaban tidak selalu berarti memberi solusi. Terkadang, menjadi jawaban berarti menjadi ruang aman. Ruang di mana seseorang bisa berhenti sejenak dari kebisingan dunia. Ruang di mana mereka bisa mendengar suara hatinya sendiri. Kehadiranmu menyediakan ruang itu, entah melalui percakapan, keheningan, atau sekadar kebersamaan yang tulus. Dan bagi jiwa yang sedang mencari arah, itu sudah lebih dari cukup. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 3, saat hatimu selaras dengan kesadaran, jalan-jalan baru mulai terbuka dengan sendirinya. Keselarasan batin bukan sesuatu yang dicapai dengan paksaan, melainkan dengan kejujuran yang konsisten. Ketika hati dan kesadaran berjalan seiring, hidup terasa lebih jernih meski tidak selalu mudah. Pada titik ini, keputusan tidak lagi sepenuhnya didorong oleh ketakutan atau keinginan untuk diterima, tetapi oleh pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang benar-benar bermakna. Dari sinilah, jalan-jalan baru mulai menampakkan diri. Jalan yang terbuka dari kesadaran seringkali tidak sesuai dengan harapan lama. Ia mungkin lebih sederhana, lebih sunyi, atau lebih menuntut keberanian batin. Namun di balik itu, ada rasa keutuhan yang sulit digantikan. Ketika seseorang hidup selaras dengan kesadarannya, ia tidak lagi terlalu sibuk melawan arus hidup. Ia belajar membaca isyarat, menerima perubahan, dan melangkah dengan keyakinan yang tenang. Keselarasan ini juga mengubah cara seseorang memandang rintangan. Apa yang dulu terasa sebagai penghalang, kini dipahami sebagai penunjuk arah. Kegagalan tidak lagi sepenuhnya ditakuti, dan keberhasilan tidak lagi menjadi satu-satunya tujuan. Dalam ruang kesadaran ini, hidup menjadi dialog yang terus berlangsung antara diri dan makna. Dan dialog inilah yang membuka jalan-jalan baru, baik dalam batin maupun dalam kenyataan sehari-hari. Ketika engkau hidup dari ruang kesadaran, pilihan-pilihan yang muncul terasa lebih tepat, meski tidak selalu mudah. Ada ketenangan dalam melangkah, meski masa depan belum sepenuhnya jelas. Jalan baru tidak selalu datang sebagai kesempatan besar, kadang ia hadir sebagai keberanian untuk melepaskan, untuk menunggu, atau untuk memulai dari awal dengan niat yang lebih murni. Jalan-jalan ini terbuka bukan karena engkau mencarinya dengan ambisi, tetapi karena engkau siap menerimanya dengan kesadaran.
Dan kesiapan inilah yang membedakan perjalanan yang melelahkan dengan perjalanan yang bermakna. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 4. Tidak semua jiwa mampu merasakan getaranmu, hanya yang siap akan terbangun. Setiap jiwa berada pada tahap kesadarannya masing-masing. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, hanya berbeda dalam kesiapan. Energi dan getaran yang engkau pancarkan tidak selalu bisa dirasakan oleh semua orang, dan itu bukan kekurangan. Jiwa yang belum siap mungkin tidak menangkap apapun, atau bahkan merasa tidak nyaman. Namun jiwa yang siap akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah ada bagian dalam dirinya yang tersentuh dan terbangun. Kesiapan jiwa sering kali lahir dari pengalaman hidup, dari pertanyaan yang tidak terjawab, dari kelelahan batin, dari pencarian yang panjang. Ketika jiwa telah cukup matang, ia menjadi peka terhadap getaran halus. Ia mulai merasakan kehadiran yang tulus, energi yang jernih, dan niat yang bersih. Pada saat itulah, getaranmu menemukan resonansinya. Terbangunnya jiwa bukan proses yang instan. Ia bisa dimulai dari rasa gelisah yang samar, dari keinginan untuk merenung, atau dari kebutuhan untuk diam. Kehadiranmu memicu proses ini bukan dengan memaksa, tetapi dengan mengingatkan. Mengingatkan bahwa ada lapisan hidup yang lebih dalam, ada kejujuran yang menunggu untuk diakui, dan ada kesadaran yang siap tumbuh. Engkau tidak perlu kecewa ketika energimu tidak diterima oleh semua orang. Sebab peranmu bukan untuk membangunkan seluruh dunia, melainkan untuk hadir bagi mereka yang memang sudah siap. Dan bagi jiwa-jiwa itu, kehadiranmu bisa menjadi titik awal dari perjalanan batin yang sangat bermakna. Mereka mungkin tidak langsung mengerti, tetapi benih telah tertanam. Dan pada waktunya, benih itu akan tumbuh dengan caranya sendiri. Inilah hakikat dari energi kesadaran, ia tidak memilih, tetapi hanya merespons kesiapan. Dan ketika jiwa terbangun, perubahan yang terjadi bukan lagi sementara, melainkan mengakar dalam. Nomor 5. Energi tulus tidak memaksa, ia mengundang dan membimbing perlahan. Energi yang lahir dari ketulusan tidak pernah datang dengan tuntutan. Ia tidak mengetuk pintu dengan keras, tidak pula memaksa agar dibukakan. Ia hadir seperti angin lembut yang menyentuh wajah, hampir tidak terasa, namun cukup untuk membuat seseorang berhenti sejenak dan menyadari keberadaannya. Dalam ketulusan, tidak ada dorongan untuk mengubah orang lain sesuai keinginan pribadi. Yang ada hanyalah kehadiran yang jujur, yang memungkinkan setiap jiwa memilih jalannya sendiri dengan penuh kesadaran. Energi semacam ini tidak memancing ketergantungan. Ia tidak membuat orang lain merasa harus mengikuti, harus menyetujui, atau harus menyesuaikan diri. Justru sebaliknya, ia membebaskan. Jiwa yang disentuh oleh energi tulus akan merasa diberi ruang untuk bernapas, untuk berpikir, dan untuk merasakan apa yang benar-benar ia butuhkan. Dalam ruang itu, perubahan tidak dipaksakan, melainkan tumbuh secara alami, seperti tanaman yang berkembang karena cukup cahaya dan air. Bimbingan yang lahir dari ketulusan bukanlah arahan yang kaku. Ia tidak berbentuk perintah atau larangan, tetapi lebih menyerupai cahaya redup yang menunjukkan kemungkinan. Jiwa yang siap akan melihat cahaya itu dan melangkah mendekat dengan kesadarannya sendiri. Tidak ada rasa takut tertinggal, tidak ada tekanan untuk bergerak lebih cepat dari kesiapan batin. Semua berjalan sesuai ritme yang paling jujur bagi masing-masing jiwa. Dalam kehidupan, banyak orang terluka bukan karena perubahan, tetapi karena perubahan yang dipaksakan. Energi tulus memahami hal ini. Ia menghormati proses, menghargai waktu, dan menerima bahwa setiap jiwa memiliki jalur pembelajaran yang berbeda. Dengan kehadiranmu yang lembut, engkau menjadi pengingat bahwa pertumbuhan sejati tidak lahir dari tekanan, melainkan dari rasa aman. Dan rasa aman itulah yang perlahan membimbing jiwa menuju kesadaran yang lebih dalam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 6. Dalam diam dan kehadiranmu, banyak jiwa menemukan keberanian untuk berubah. Keberanian tidak selalu lahir dari dorongan besar atau kata-kata yang membakar semangat. Seringkali, keberanian justru tumbuh dalam keheningan. Dalam ruang sunyi di mana seseorang merasa diterima tanpa harus menjelaskan dirinya. Kehadiranmu yang tenang, yang tidak menghakimi dan tidak tergesa, menjadi cermin bagi banyak jiwa untuk melihat dirinya sendiri dengan lebih jujur. Dalam pantulan itulah, keberanian mulai muncul. Diam yang penuh kesadaran berbeda dari diam yang kosong. Ia membawa kedalaman, membawa rasa hadir sepenuhnya.
Ketika engkau berada dalam diam semacam ini, orang lain merasakannya sebagai ruang yang aman. Mereka tidak merasa perlu memakai topeng, tidak merasa harus kuat atau sempurna. Dalam rasa aman ini, jiwa mulai berani mengakui apa yang selama ini disembunyikan, baik luka, ketakutan, maupun harapan yang belum terucap. Perubahan seringkali menakutkan karena ia menuntut pelepasan. Melepaskan kebiasaan lama, identitas lama, bahkan mimpi yang tidak lagi selaras. Banyak jiwa tertahan bukan karena tidak tahu harus berubah, tetapi karena tidak memiliki keberanian untuk memulai. Kehadiranmu, yang tetap tenang di tengah ketidakpastian, menjadi contoh nyata bahwa perubahan bisa dilalui tanpa kehilangan jati diri. Tanpa perlu gaduh, tanpa perlu drama. Dalam diam, engkau tidak mengarahkan. Engkau hanya hadir. Namun kehadiran itulah yang memberi pesan paling kuat, bahwa aman untuk jujur, aman untuk ragu, dan aman untuk berubah. Jiwa yang merasakan ini perlahan akan menemukan keberaniannya sendiri. Bukan keberanian yang keras, melainkan keberanian yang lembut namun kokoh. Keberanian untuk melangkah satu langkah kecil yang jujur, yang pada akhirnya membawa perubahan besar. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 7. Inilah peran jiwa terpilih, menjadi cahaya pembuka jalan, bukan penguasa arah. Menjadi cahaya bukan berarti menjadi pusat perhatian. Cahaya sejati tidak menuntut dilihat, tetapi memungkinkan orang lain melihat. Jiwa terpilih memahami bahwa perannya bukan untuk mengendalikan perjalanan orang lain, melainkan untuk menerangi kemungkinan yang ada. Ia tidak berdiri di depan sambil menunjuk arah dengan otoritas, tetapi berjalan di samping, membiarkan setiap jiwa memilih jalannya sendiri. Penguasa arah lahir dari ego, dari kebutuhan untuk merasa benar dan diikuti. Cahaya pembuka jalan lahir dari kerendahan hati, dari kesadaran bahwa setiap jiwa memiliki hubungan langsung dengan makna hidupnya sendiri. Jiwa terpilih tidak merasa perlu mengklaim kebenaran. Ia cukup menjaga kejernihan batinnya, sehingga kehadirannya menjadi sumber penerangan bagi sekitar. Cahaya ini tidak selalu terang benderang. Kadang ia redup, kadang hampir tak terlihat. Namun justru dalam kegelapan terdalam, cahaya sekecil apapun memiliki arti besar. Jiwa yang tersesat tidak membutuhkan peta yang rumit, hanya membutuhkan secercah terang untuk melangkah. Dan peran itulah yang dijalani oleh jiwa terpilih, sering tanpa disadari, sering tanpa pengakuan. Dengan memilih menjadi cahaya, engkau juga menerima bahwa tidak semua orang akan mengikuti jalan yang sama. Ada yang hanya singgah sebentar, ada yang memilih arah berbeda. Dan itu tidak apa-apa, sebab tujuanmu bukan untuk mengumpulkan pengikut, melainkan untuk setia pada peran batinmu sendiri. Ketika engkau setia pada kejernihan dan ketulusan, cahaya itu akan tetap menyala, apapun yang terjadi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 8. Energi yang sadar akan terus bekerja bahkan ketika engkau merasa tidak melakukan apa-apa. Salah satu ilusi terbesar dalam hidup adalah keyakinan bahwa nilai diri hanya ditentukan oleh tindakan yang terlihat. Padahal, pada tingkat yang lebih dalam, keberadaan itu sendiri sudah bekerja. Energi yang lahir dari kesadaran tidak bergantung pada aktivitas lahiriah. Ia tetap mengalir bahkan ketika engkau diam, ketika engkau beristirahat, atau ketika engkau merasa tidak memberi apa-apa. Energi yang sadar telah terintegrasi dengan keberadaanmu. Ia menjadi bagian dari cara engkau memandang dunia, cara engkau merespons situasi, dan cara engkau hadir dalam setiap momen. Karena itu, ia tidak berhenti bekerja hanya karena engkau berhenti bergerak. Ia terus memengaruhi ruang di sekitarmu, membentuk suasana, dan menyentuh jiwa-jiwa yang peka terhadapnya. Ada masa-masa ketika engkau merasa lelah, merasa kosong, atau merasa tidak berguna. Pada saat-saat seperti itu, pikiran mungkin mengatakan bahwa engkau tidak sedang berkontribusi apapun. Namun energi kesadaran bekerja di luar penilaian pikiran. Ia bekerja melalui kehadiran yang jujur, melalui ketenangan yang engkau jaga, melalui pilihan-pilihan kecil yang selaras dengan hati nurani. Semua itu tetap memberi dampak, meski tidak selalu bisa diukur. Memahami hal ini membawa kelegaan yang dalam. Engkau tidak lagi terjebak dalam keharusan untuk terus memberi, terus membuktikan, atau terus berperan. Engkau boleh berhenti, boleh diam, boleh merawat diri. Energi yang telah tertanam akan tetap bekerja, karena ia bukan milik usaha semata, melainkan buah dari kesadaran yang telah tumbuh.
Dan selama kesadaran itu tetap hidup, jalan-jalan baru akan terus terbuka, bagi dirimu dan bagi jiwa-jiwa yang siap melaluinya. Pada akhirnya, seluruh pembahasan ini bermuara pada satu kesadaran yang lembut namun mendalam, bahwa hidup tidak selalu berjalan melalui suara keras, pencapaian yang dipamerkan, atau pengakuan yang terlihat. Ada jalur lain yang lebih sunyi, lebih halus, namun justru lebih menentukan arah perjalanan jiwa. Jalur itu adalah jalur kesadaran, tempat energi bekerja tanpa banyak kata, tempat kehadiran lebih bermakna daripada penjelasan, dan tempat ketulusan menjadi kekuatan utama yang membuka jalan-jalan baru. Setiap manusia membawa energi, tetapi tidak semua energi bekerja pada tingkat yang sama. Energi yang dibahas di sini bukanlah sesuatu yang dibuat-buat atau dipelajari demi tujuan tertentu. Ia tumbuh seiring perjalanan batin, seiring kejujuran seseorang dalam menghadapi dirinya sendiri. Ketika seseorang berani diam dan mendengarkan, ketika ia berhenti melarikan diri dari luka dan pertanyaan, saat itulah energi kesadaran mulai terbentuk. Energi ini tidak mengubah dunia secara instan, tetapi mengubah cara dunia dialami. Dan perubahan cara pandang inilah yang perlahan menggeser arah hidup, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain yang disentuh olehnya. Kesadaran membuat seseorang tidak lagi tergesa-gesa dalam menilai. Ia belajar melihat bahwa setiap jiwa berada pada tahapnya masing-masing. Bahwa tidak semua orang harus mengerti, tidak semua orang harus sejalan, dan tidak semua pertemuan harus bertahan lama. Dalam pemahaman ini, hati menjadi lebih lapang. Kekecewaan tidak lagi sedalam dulu, dan harapan tidak lagi dibebani tuntutan. Yang tersisa adalah kehadiran yang jujur, yang cukup untuk menjadi dirinya sendiri. Energi yang tulus tidak bekerja dengan cara menguasai. Ia tidak mengikat, tidak menekan, dan tidak menuntut balasan. Justru karena itulah ia kuat. Ia menghormati kebebasan jiwa lain, menghargai pilihan, dan percaya pada proses. Dalam dunia yang sering mendorong kecepatan dan hasil, energi semacam ini menjadi penyeimbang. Ia mengingatkan bahwa tidak semua hal harus dipercepat, dan tidak semua pertumbuhan bisa dipaksa. Ada hal-hal yang hanya bisa tumbuh dalam keheningan dan kesabaran. Banyak jiwa yang tersentuh oleh energi kesadaran tidak langsung berubah secara drastis. Perubahan itu seringkali bekerja di lapisan terdalam, jauh dari permukaan. Ia mungkin muncul sebagai kegelisahan yang sehat, sebagai keinginan untuk merenung, atau sebagai keberanian kecil untuk jujur pada diri sendiri. Meski tampak sederhana, perubahan-perubahan inilah yang sesungguhnya paling menentukan. Sebab ketika arah batin berubah, cepat atau lambat arah hidup akan mengikuti. Peran jiwa yang membawa kesadaran bukanlah peran yang mudah, meski tampak tenang. Ada masa-masa kesepian, masa-masa ketika tidak dimengerti, dan masa-masa ketika kontribusi terasa tidak terlihat. Namun di balik itu semua, ada makna yang dalam. Menjadi cahaya pembuka jalan berarti menerima bahwa tugas utama bukanlah mengarahkan orang lain, melainkan menjaga kejernihan diri sendiri. Ketika kejernihan itu terjaga, cahaya akan memancar dengan sendirinya, tanpa perlu diusahakan. Kesadaran juga mengajarkan kerendahan hati. Ia mengingatkan bahwa tidak ada satupun jiwa yang benar-benar lebih tinggi dari yang lain. Yang ada hanyalah perbedaan pengalaman dan kesiapan. Dengan kerendahan hati ini, seseorang tidak terjebak dalam perasaan istimewa yang memisahkan, melainkan dalam rasa tanggung jawab yang menyatukan. Tanggung jawab untuk tetap jujur, tetap lembut, dan tetap hadir dengan niat yang bersih. Energi yang sadar tidak menuntut seseorang untuk selalu kuat. Ia justru memberi izin untuk lelah, untuk berhenti, dan untuk merawat diri. Dalam dunia yang sering memuja produktivitas, ini adalah bentuk kebijaksanaan yang mendalam. Sebab energi yang telah terintegrasi dengan kesadaran tidak hilang hanya karena seseorang beristirahat. Ia tetap bekerja melalui keberadaan, melalui getaran batin yang telah terbentuk. Pemahaman ini membebaskan jiwa dari rasa bersalah yang tidak perlu dan memberi ruang bagi keseimbangan. Jika direnungkan lebih dalam, seluruh pembahasan ini bukan tentang menjadi sesuatu yang baru, melainkan tentang mengingat siapa diri kita sebenarnya. Mengingat bahwa di balik peran, identitas, dan cerita hidup, ada ruang batin yang tenang dan sadar. Dari ruang itulah energi sejati mengalir. Ketika seseorang hidup selaras dengan ruang ini, hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus ditanggung sendirian, melainkan sebagai perjalanan yang bisa dijalani dengan kesadaran dan kepercayaan.
Kesadaran juga mengubah cara kita memandang hubungan. Pertemuan tidak lagi dilihat sebagai kebetulan semata, dan perpisahan tidak selalu dianggap sebagai kegagalan. Setiap pertemuan membawa makna, setiap perpisahan membawa pelajaran. Dengan sudut pandang ini, hati menjadi lebih bijak dalam menerima dan melepaskan. Tidak ada lagi kelekatan yang berlebihan, tidak ada lagi penolakan yang keras. Yang ada hanyalah penerimaan terhadap alur hidup yang terus bergerak. Dalam konteks yang lebih luas, energi kesadaran berkontribusi pada terciptanya ruang-ruang batin yang lebih damai. Ketika satu jiwa memilih untuk sadar, dampaknya tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ia menyentuh keluarga, lingkungan, dan bahkan generasi yang akan datang. Kesadaran menular dengan cara yang halus, melalui contoh, melalui kehadiran, dan melalui cara hidup yang konsisten. Inilah perubahan yang paling bertahan lama, karena ia berakar di dalam. Kesimpulan dari seluruh perjalanan reflektif ini adalah bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak, dan pengaruh terdalam seringkali bekerja dalam diam. Energi yang lahir dari kesadaran tidak mencari pengakuan, tetapi memberi makna. Ia tidak menjanjikan kemudahan, tetapi menawarkan keutuhan. Dan bagi jiwa yang siap, energi ini menjadi pembuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan diri sendiri. Semoga setiap kata yang telah mengalir dalam pembahasan ini tidak hanya singgah di pikiran, tetapi perlahan turun ke hati. Semoga ia menjadi teman dalam keheningan, pengingat di saat ragu, dan cahaya kecil di saat gelap. Tidak perlu tergesa untuk memahami semuanya. Biarkan makna-makna ini bekerja dengan ritmenya sendiri, sebagaimana energi kesadaran selalu bekerja, tenang, lembut, namun pasti. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dan menyimak dengan hati yang terbuka. Semoga perjalanan batin kita masing-masing senantiasa diberi kejernihan dan ketenangan. Sampai bertemu kembali di ruang refleksi berikutnya, di channel YouTube ini, tempat kita berjalan bersama dalam kesadaran, keheningan, dan makna.